Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Baik anak-anak, pagi ini kita akan mulai pembelajaran lagi. Sebelum mulai pembelajaran, mohon pada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Untuk memulai pembelajaran hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita absensi dulu ya. Untuk absensi, nanti kita gunakan barcode. Silakan kalian bisa scan untuk passwordnya 2234. Bagaimana anak-anak hari ini? Apakah semuanya semangat ya? Ya, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan kita bisa menerima materi pada pagi ini dengan penuh semangat sehingga nanti apa yang kita pelajari bisa masuk ya dan bermanfaat nanti untuk kehidupan kalian. Baik, untuk supaya kita lebih asik begitu ya dalam memulai pembelajaran, kita mulai dulu dengan ice breaking. Nah, nama gamenya adalah game acak kata. Setuju tidak? Setuju. Nanti saya punya beberapa kata di sini ya, beberapa kata. Nanti kalian tinggal menjawab kira-kira kata apa di situ. Tapi kata-kata di sini itu diacak gitu ya. Oke, nanti yang bisa Pak Guru kasih hadiah nanti berupa kuota unlimited gitu ya. Oke, siap ya? Yang pertama, coba apa ini? Saya Pak, harimau. Oh, kata yang ketiga, siapa yang bisa? Angkat tangannya. Ayo langsung jawab. Siapa apa? Jawabannya apa? Udah laut. Ayo tepuk tangan dulu. Baik ya, seperti sudah kita pahami bersama di pertemuan sebelumnya, kita sudah mengenal tentang FTP, yaitu File Transfer Protocol. Bagaimana cara kerjanya, kemudian apa saja yang dibutuhkan ketika kita membangun jaringan tersebut. Tentunya di dalam sebuah jaringan ada yang namanya client dan server ya. Nah, kemarin kalian juga sudah ditugaskan untuk menginstal FTP di rumah masing-masing. Tadi saya cek di LMS juga sudah banyak yang mengumpulkan LKPD-nya. Nah, hari ini nanti kita akan coba lihat ya bagaimana proses pengujiannya. Kemarin pada saat menginstal mungkin ada beberapa kendala, nanti kita akan coba juga bahas seperti itu. Baik ya, kita akan masuk ke pembelajaran. Di sini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, metode diskusi dan demonstrasi, dan model pembelajaran problem-based learning, dalam pembelajaran administrasi jaringan ini diharapkan siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik, serta dapat yang pertama menjelaskan konsep FTP server dengan benar, menjelaskan cara kerja FTP server dengan benar, tiga menentukan aplikasi konfigurasi FTP dengan tepat, yang keempat melakukan konfigurasi FTP dengan baik, yang kelima mendemonstrasikan pengujian hasil konfigurasi FTP dengan bertanggung jawab, dan yang terakhir membuat laporan konfigurasi FTP server dengan bertanggung jawab. Ini adalah beberapa tujuan yang harus kalian capai sehingga kalian nanti sudah dianggap kompeten pada bab untuk konfigurasi FTP ini. Oke ya, kita masuk ke project yang akan kita kerjakan hari ini. Baik, pada gambar di depan ini Pak Guru menggambarkan ada sebuah topologi jaringan yang mana terdapat satu server dan dua klien ya. Nanti server ini akan menjadi menjadi layanan ya, yaitu memberikan layanan upload dan download sebuah file atau transaksi file tersebut dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini kalian nanti ada tugas yang perlu diperhatikan.
yaitu dari gambar di atas bagaimana cara agar PC1 dapat mengirim file secara aman ke PC2 dengan menggunakan server pada jaringan yang tersedia. Kemudian IP yang digunakan itu harus sesuai dengan gambar atau sesuai dengan soal. Ya, yang tadi di sini X itu adalah absen masing-masing ya. Jadi nanti dari server yang kalian install kemarin yang sudah sesuai absen, nanti harus sesuai dengan yang ada pada gambar di sini. Baik, dari gambar yang tadi, kira-kira nih dari masing-masing kelompok ada nggak solusi yang akan kalian berikan supaya tadi PC1 dapat mengirim file ke PC2 dengan cara yang aman dan memiliki tadi kapasitas yang besar gitu ya, tanpa ada batasan. Kira-kira ada nggak solusi? Nah, ini kita bisa mereview dari materi yang sebelumnya. Jadi dari kelompok kita rencananya mau bikin kayak sebuah FTP server itu untuk mengatasi masalah yang tadi ada gitu. Baik, untuk selanjutnya nanti saya akan bentuk kelompok, namun kelompoknya itu nanti sesuai dengan yang kemarin ya. Jadi kita tidak perlu buat kelompok lagi, silakan kalian ini duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Kelihatannya sih sudah sesuai nih ya, jadi ada tinggal melaksanakan praktek. Baik, untuk langkah selanjutnya setelah kalian sudah duduk di kelompok masing-masing, silakan nanti kalian download LKPD 3 ya, lembar kerja peserta didik yang 3. Nah, nanti kalian coba dibuka, saya akan menjelaskan juga nanti terkait dengan bagaimana cara pengisiannya gitu. Baik ya, nanti kalian mengerjakan LKPD 3. Di sini kita untuk judulnya adalah menguji kerja server FTP. Nah, beberapa alat yang dibutuhkan nanti komputer, laptop atau handphone, kemudian internet, aplikasi WA, LMS di sini ya bisa digunakan nanti. Nah, di sini Pak Guru sudah siapkan untuk langkah-langkah menginstal FTP server sudah lengkap. Nanti tinggal kalian ikuti gitu sampai dengan selesai langkah-langkah menginstalnya. Kalau servernya kemarin kan di LKPD 2 sudah dicoba juga ya gitu. Nah, bagaimana untuk pengujiannya? Jadi nanti kalian tiap kelompok akan melakukan presentasi ya. Ini dibagi karena satu kelompok di sini ada 6 anak ya. Satu anak nanti menjawab satu soal yang diberikan. Contoh soal yang pertama itu adalah konfigurasi IP address server dan klien sesuai soal. Yang kedua, uji koneksi dari server ke klien. Kemudian proses instalasi FTP server. Yang keempat, proses instalasi FTP klien. Yang kelima, proses pembuatan user. Dan yang keenam, hasil uji upload dan download file. Nah, ini nanti satu anak satu, silakan dibagi masing-masing kelompok mencoba untuk mengerjakan soal yang sudah diberikan di sini. Jika betul semua nanti nilai dikali 100, 6 kali 100 ya, dibagi jumlah soal 6. Nanti kalau betul semua nilainya 100 gitu. Sekarang aku bagi tugasnya ya buat Yusuf sama Aksal, kalian konfigurasi server. Terus Uzaki, Mahesa sama Widya konfigurasi klien. Alat-alat yang harus itu kan sudah siap semua. Debiannya dan filenya. Baik, setelah kalian tadi membagi tugas di masing-masing kelompok, kalian bisa melaksanakan tugas tersebut ya. Kemudian perlu diketahui untuk batas pengumpulan LKPD-nya tadi dan pengujiannya adalah hari ini ya, sesuai dengan jadwal yang ada di LMS. Nanti kalian bisa lihat sendiri di LMS masing-masing. Coba Naila dikonekkan ke FTP, praktek FTP SSID. Nah, si Yusuf coba ifconfig juga. Kamu juga boleh konek ke FTP, terus buka CMD, buka command prompt Windows. Nah, terus ping ke alamatnya Yusuf 16. Kamu juga ping ke alamat Yusuf CMD. Ini LMS LKPD-nya kalian isi sesuai dengan yang LKPD 3 yang bawah sendiri tadi. Sesuai instruksi tadi hasil dari dijawab
jawaban kalian. Nanti setelah itu kalian bisa upload di LMS ya, sesuai dengan jadwal. Baik ya, tadi sudah saya cek di semua kelompok sudah terkumpul semua LKPD-nya. Sekarang masih ada waktu, kita akan melakukan presentasi hasil dari uji coba yang kalian lakukan tadi, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan melakukan presentasi FTP server. Untuk membuat user, gunanya adalah disebut baik ya, jadi tadi kalian masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil dari project yang kalian buat. Tadi saya amati ada beberapa kendala yang muncul ya, seperti salah penulisan dari IP address. Nah, ini akan menyebabkan FileZilla tidak dapat menemukan IP yang dituju. Jadi kalian harus memastikan yang namanya server itu memiliki IP statik, dan itu nanti IP yang akan dipanggil oleh klien. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dari sisi kliennya. Nah, ketika membuat user, dipastikan nama user huruf besar atau kecil itu harus sama persis ya, sehingga ketika si klien itu memanggil dari user tersebut, mereka akan sesuai dan sudah terkonfirmasi, dan dia bisa untuk divalidasi, dan dia bisa untuk masuk ke dalam folder yang akan di-upload. Gitu. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan tidak? Pak, saya sudah memasukkan user, sudah memasukkan password, sudah memasukkan pos yang benar, tapi masih belum bisa masuk, Pak. Baik, jika yang mengalami kendala tersebut, dipastikan lagi IP address itu sudah sesuai dengan server tujuan. Nah, jangan-jangan itu adalah kelompok lain gitu ya, karena di sini kan menggunakan X, masing-masing kelompok absennya dipastikan tadi X-nya. Nah, kemudian dicek lagi tadi ketika pembuatan user, apakah username dan password juga sudah sama. Tadi saya katakan ada huruf besar, huruf kecil, itu sangat berpengaruh sekali, sehingga saya rasa kalau jaringannya sudah normal, sudah reply begitu, itu hanya tinggal masalah terkait pembuatan akun user dan passwordnya saja. Mungkin ada kurang ketelitian seperti itu ya, nanti bisa dicoba lagi. Baiknya, saya akan menyampaikan untuk kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Jadi file transfer protokol ini merupakan protokol yang bertugas untuk menjembatani pertukaran informasi di dalam suatu komputer. Jadi kalian bisa melakukan upload, download file dengan aman, dengan kapasitas yang tidak terbatas, jika kalian membangun infrastruktur ini sendiri begitu kan. Artinya ketika misal contoh menggunakan Google Drive gitu ya, di situ kan masih menggunakan pihak ketiga. Nah, artinya di situ masih belum aman. Tapi kalau FTP ini kita bangun dengan infrastruktur sendiri, artinya kan yang divalidasi hanya user-user kita yang kita buatkan tadi ya, add user dan seterusnya. Nah, itu bisa kita katakan aman. Kemudian terkait dengan kapasitas pun juga sama. Jadi kapasitas berapapun tergantung spesifikasi dari server, itu akan bisa diterima oleh server tersebut. Untuk pertemuan hari ini sudah cukup seperti itu. Jangan lupa nanti mengisi refleksi ya di LMS, kalian isi sendiri masing-masing, tinggal dibuka saja. Kemudian untuk minggu depan kita akan ke materi selanjutnya, yaitu membuat DNS server gitu ya. Baik ya, terima kasih atas partisipasi pada siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.